Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Bertemu lagi dengan Ibu Dita Mustikawi Ati, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 10 Garut. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi bimbingan klasikal untuk kelas 10 dengan tema motivasi berprestasi. Mari kita simak bersama-sama. Tujuan dari kegiatan bimbingan klasikal kali ini adalah diharapkan siswa dapat memahami pengertian motivasi berprestasi, mengetahui dan mampu menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Nah, sekarang mari kita pikirkan bersama-sama. Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang begitu pesat dan unggul dalam produktivitas dan kemajuan teknologinya. Jepang mampu mengalahkan negara-negara di Eropa dan Amerika. Bahkan kini, Korea pun sudah mulai membuntuti Jepang. Kira-kira apa ya rahasianya? Bagaimana sumber daya manusianya? Sehari-hari, kita sering menemukan orang-orang yang begitu rajin, tekun bekerja, dan berprestasi. Mereka sangat produktif dan kreatif. Di samping itu, banyak juga ditemukan orang-orang yang santai, bekerja ala kadarnya, dan bahkan bermalas-malasan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh motivasi seseorang. Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih sukses. Dengan motivasi berprestasi yang tinggi, maka akan muncul kesadaran dan dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan, atau perilaku produktif dan selalu memperhatikan kualitas. Lalu, apa itu motivasi? Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi ini adalah sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah kebalikannya, di mana motivasi ekstrinsik ini adalah dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan lain-lain. Hal itu merupakan dorongan-dorongan yang berasal dari luar diri. Motivasi terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah fear motivation, yang kedua achievement motivation, dan yang ketiga inner motivation. Yang pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Seseorang melakukan sesuatu karena takut jika tidak dilakukan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Untuk tingkatan yang pertama, contohnya, seseorang patuh pada atasan atau bosnya karena takut dipecat. Atau contoh yang lainnya,
Anak belajar karena diancam jika tidak belajar, dia tidak akan menerima uang jajan. Artinya, dorongan ini didasarkan pada perasaan takut. Takut jika tidak melakukan hal ini, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Itu tingkatan motivasi yang pertama. Untuk tingkatan motivasi berikutnya adalah achievement motivation. Nah, untuk tingkatan motivasi ini didasari karena ingin mencapai sesuatu. Motivasi ini jauh lebih baik daripada motivasi yang pertama karena sudah ada tujuan di dalamnya. Jadi, pada motivasi tingkat kedua ini, seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau target atau prestasi tertentu. Untuk tingkatan motivasi berikutnya adalah inner motivation. Nah, ini adalah tingkatan motivasi yang tertinggi, di mana motivasi ini didorong oleh kekuatan di dalam diri dan didasarkan oleh misi atau tujuan hidup seseorang berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. Lantas, apa saja yang mempengaruhi motivasi seseorang? Nah, terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama adalah faktor individual, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor individual dalam hal ini merupakan faktor intelijensi dan faktor bagaimana individu menilai dirinya. Artinya, untuk faktor individual ini adalah murni berkaitan dengan hal-hal yang terdapat pada diri seseorang, termasuk inteligensi dan bagaimana cara seseorang menilai dirinya sendiri. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Relasi yang kurang harmonis dalam sebuah keluarga tentu dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk pada siswa, sehingga lingkungan keluarga ini ikut mempengaruhi bagaimana motivasi berprestasi seseorang. Yang kedua, lingkungan sosial yang merupakan lingkungan sekitar tempat individu hidup dan bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar banyak memberikan rangsangan yang akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu seseorang. Dan yang ketiga adalah lingkungan akademik. Dalam hal ini menyangkut sejauh mana sekolah atau institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar dan mengembangkan diri di sekolahnya. Berikut ini adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki motivasi tinggi. Yang pertama, lebih menghargai prestasi hasil usaha sendiri. Yang kedua, meyakini bahwa sukses itu bukan karena keberuntungan, tetapi adalah hasil dari perjuangan. Yang ketiga, memaknai kegagalan bukan sebagai suatu kekalahan atau kesialan, tetapi sebagai pengingat bahwa perlu meningkatkan usaha. Yang keempat, kreatif, gigih, energik, produktif, dan penuh inisiatif. Yang kelima, menyukai tantangan dan mengerjakan sesuatu yang resikonya realistik sesuai dengan kemampuan nyata yang dimiliki. Dan ciri yang keenam adalah senantiasa mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Apakah pada diri kalian sudah ada ciri-ciri ini? Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi berprestasi, yang pertama adalah tetapkan tujuan
atau goal setting. Kita harus yakin dan optimis bahwa kita mampu berubah dan kita memang perlu berubah untuk mencapai tujuan yang kita rumuskan. Dalam hal ini, kita perlu menetapkan tujuan yang akan diraih sehingga nantinya kita akan bisa menentukan langkah yang lebih terarah. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal. Dalam merumuskan target, tentu kita harus realistis. Apa saja target yang ingin kita raih, kapan kita ingin meraih target itu, apa saja yang kita perlukan, semua harus bisa kita susun sehingga kita juga dapat menentukan langkah-langkah yang jelas untuk meraih target tersebut. Yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi atau kata-kata yang optimis. Dalam hal ini, gunakanlah kata-kata yang akan memicu semangat atau optimisme. Misalnya, masih ada peluang lagi, saya pasti bisa untuk meraih ini. Dan jadikanlah konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, dan berkomunikasi, serta dalam bertindak. Dan langkah yang keempat adalah cermatlah dalam menganalisis diri. Nah, kita perlu lebih memahami apa sebetulnya kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita juga perlu menganalisis apakah masih ada cara berpikir, cara berperilaku, atau kebiasaan-kebiasaan kita yang masih salah, yang masih belum menguntungkan. Nah, dengan menganalisis diri, kita akan lebih tahu kekuatan dan kelemahan diri kita, sehingga kita senantiasa akan semangat untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Demikian materi bimbingan klasikal yang dapat disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.